Ada seorang ulama namanya Ibrahim Al-Asom. Kalau pernah dengar. Beliau disebut Al-Asom itu karena emang beliau orang yang sangat terjaga. Ibrahim Al-Asom ini ulama miskin pengen haji. Setiap ada orang yang berangkat haji, beliau kayak ngucapin selamat gitu, terus melepaskan. Pas pelepasan jamaah haji beliau selalu baper, nangis sendiri di pojok rumah. Dilihat sama putrinya, duh kayaknya ayah pengen banget haji nih tapi gak cukup nafkah. Anaknya yang putri yang paling sulung nanya, "Pah, kenapa sih papa gak haji aja?" Kata Ibrahim Al-Asom, "Nak, kalau ayah haji, terus yang nafkahin kalian siapa? Biaya haji mungkin murah, tapi nafkahnya siapa? Sementara istrinya, keluarganya gak ada yang nafkahin selain suaminya ini, orang tua." Akhirnya anaknya bilang, "Allah yang menafkahi kami. Berangkatlah wahai ayah, serahkan kami kepada yang lebih baik daripada ayah, yaitu Allah." Terus anaknya nanya, ayah itu pemberi rezeki atau pemakan rezeki?" Ini anak luar biasa nih. Ayah itu pemberi rezeki atau pemakan rezeki? Ayahnya bilang, pemakan rezeki sama seperti kamu dan yang lain. Ya kalau gitu serahkan kami kepada pemberi rezeki. Berangkat wahai ayah. Beneran. Ibu gimana? Udah ibu biar aku aja yang ngobrol sama ibu mah. Biarin ayah berangkat haji, nanti biar Allah yang jaga kita. Setelah dibujuk akhirnya setuju. Berangkat nih Ibrahim Al-Asom. Berangkat. Di tengah jalan berdoa, "Ya Allah, saya titipkan keluarga saya kepada Engkau. Engkau sebaik-baik yang menjaga, yang memelihara. Saya aja Engkau pelihara, apalagi keluarga saya." Akhirnya berangkat. Hari pertama nafkah yang disiapin sama ayah mereka masih cukup. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat mulai kurang nih. Udah nggak cukup makanannya. Rotinya habis. Cuma ada air putih doang. Korma udah habis. Mulailah ibunya mengeluh. Ngeluh kepada anak yang perempuan, "Nih gara-gara kamu nih. Gara-gara kamu akhirnya ayah berangkat. Terus kita gimana, nasib kita gimana, dan seterusnya ngeluh." Anaknya nanya lagi kepada ibunya, "Mah, ayah kita itu pemakan rezeki atau pemberi rezeki?" Kata mahnya, "Ya pemakan rezeki sama dengan kita, tapi kan tetap harus ikhtiar." Ya udah kalau gitu pemakan rezeki telah pergi, sedangkan pemberi rezeki terus menjaga kita. Allah kan gak pergi, yang pergi itu yang makan rezeki, Allah gak pergi. Jadi tenang aja mah, sabar sedikit. Karena kalau Allah mau ngasih kejutan, Allah biasanya suka ngasih ujian dulu. Kenapa dikasih ujian? Supaya Allah ngelihat kita tuh pantas gak sih dapat kejutan dari Allah. Ini penting nih ya. Kalau Allah pengen ngasih kita surprise, Allah biasanya nguji dikit. Kenapa diuji? Karena Allah pengen lihat kita tuh pantas gak sih dapat surprise yang luar biasa dari Allah. Kalau kita bersabar, Allah kasih tuh kejutan yang luar biasa. Sabar mah, sabar. Gak lama kemudian lewatlah satu rombongan dari raja. Rombongan pangerannya lewat berburu kehabisan air. Akhirnya ada satu pengawal datang ke rumah Ibrahim Al-Asom, ngetuk pintu minta tolong diberikan air. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam. Saya rombongan pangeran, kita kekurangan air, boleh minta air dari sumur kalian?" Kata istrinya, "Boleh, silakan ambil aja sesukanya." Air berlimpah, akhirnya ngambil, dibawa ke pangeran. Sampai di rombongan pangeran ini mereka minum, airnya manis. Nggak seperti air sumur yang lain, kayak dikasih gula gitu, manis banget airnya. Ini air kok manis? Akhirnya pangerannya heran, "Nih kamu dapat dari sumur mana sih kok airnya kok rasanya manis dan segar gitu?" Kayak es teh manis lah pokoknya ya, airnya manis, segar, habis makan warung Padang kan es teh. Akhirnya mereka balik ke rumah itu, tanya, "Ini rumah siapa?" "Ini rumah Ibrahim Al-Asom." "Oh, Ibrahim Al-Asom selebgram itu gitu." Kan terkenal Ibrahim Al-Asom waktu itu jadi selebgram, semua orang tahu, tapi nggak tahu wajahnya, cuma tahu namanya, nama besar lah ya. "Oh, Ibrahim Al-Asom ulama besar itu ahli tasawuf." Ya, seperti yang orang-orang sering ngomong-ngomong. "Oh, kalau gitu kami merasa terhormat bisa minum air yang berkah dari rumahnya Ibrahim Al-Asom." "Wah, ibu kemana?" "Ibrahim Al-Asom lagi berangkat haji." "Apa yang kalian butuhkan?" "Allah yang mencukupkan segala kebutuhan kami." Kan harga diri ya, nggak mau mengemis. Akhirnya pangeran ini ngomong ke semua menteri, "Keluarkan semua barang-barang berharga kalian, serahkan kepada keluarga Ibrahim Al-Asom sebagai bentuk terima kasih karena udah nolong kita ngasih air." Akhirnya mereka ngasih emas segala macam berpeti-peti gitu, taruh di rumah Ibrahim Al-Asom dan mereka melanjutkan perjalanan. Setelah mereka pergi, anak perempuan ini bilang lagi, "Mah, ayah itu pemakan rezeki atau pemberi rezeki?" "Wah, pemakan rezeki." Allah yang semangat sekarang.
Mamanya udah semakin yakin. Ayahnya pulang, harta itu belum habis. Selama beberapa tahun mereka bisa makan tanpa harus bersusah payah. Nah ini artinya tingkat keyakinan kepada Allah itu setelah ikhtiar pastinya memberi kita kejutan-kejutan yang kita nggak pernah bisa ngebayangin. Nah dalam hidup kita kadang-kadang harus berani bertaruh karena Allah. Kan kita sering gambling karena manusia kan? Kita gambling ngutang ke satu perusahaan yang nanti bayarnya lebih mahal, lebih bertambah. Kita ngutang 10 juta, bayarnya jadi 13 juta. Kita gambling, ketutup lah. Orang saya nanti untungnya sekian-sekian. Gambling kan? Kenapa kita berani gambling kepada makhluk yang bahkan tidak ada niat baik untuk menolong kita? Tetapi kita tidak berani gambling kepada Allah yang bahkan berjanji pasti akan menolong kita selama kita di jalannya. Kenapa nggak berani gambling kepada Allah? Nikah tunggu mapan dulu. Kenapa nggak gambling aja? Nikah nanti Allah mapankan. Bukankah janji Allah gitu? Kalau mereka fakir, kalau mereka fukoro, kalau mereka nggak punya makan, Allah yang akan memberi makan. Kan beres. Jadi datang ke calon mertua, Pak, saya pengen melamar anak Bapak. Udah punya kerja apa? Belum, Pak. Terus gimana memberi makan anak saya? Allah yang memberikan makanan. Dan ngomongnya jangan ragu-ragu, yakin. Allah Pak, Bapak mau saya sebutin hadis-hadisnya. Siapin aja buku hadisnya beberapa lembar ya. Silakan Bapak boleh dibaca-baca pas waktu senggang. Mungkin waktu itu nggak langsung diterima. Hidayah orang kan bertahap ya. Waktu itu minimal dia udah ngerti dulu. Hari seminggu kemudian setelah dia baca hadis-hadis akhirnya dia nelpon untuk ngomong lagi minta hadis yang lain. Tapi nggak nerima-nerima gitu. Cuma pengen belajar agama doang. Intinya teman-teman yakin sama Allah, bukan nunggu mapan baru nikah Allah mapankan. Nunggu punya bekal baru berangkat ke luar negeri ke Mesir, berangkat dulu nanti Allah kasih bekal. Toh itu yang sering saya jelasin yang kalau di YouTube kan namanya tuh gimana saya berangkat ke Mesir nggak bawa bekal. Ikhtiar udah mentok dan mentok-mentoknya cuma dapat $1.000, udah mentok banget tuh. Tabungan dikuras, kemudian ikut beberapa perlombaan supaya dapat hadiah. Memang waktu itu saya nggak ikhlas, pengen juara supaya dapat hadiah, dapat 500.000, dapat 1 juta. Wah bisa dikumpulin $1.000, habis bayar tiket sama travel, nggak ada uang sisa sama sekali, Rp1 juga nggak. Kan ikhtiarnya udah mentok nih. Apakah doa pernah mentok? Doa itu nggak ada mentoknya, ada aja terus. Ya udah ya Allah, saya udah ikhtiar, dapatnya cuma $1.000, sisanya pasti banyak, cuman ada di sisi Allah, bukan di sisi saya. Ada banyak, cuman di sisi Allah. Allah ghaniyun, Allah maha kaya. Wa ma indallahi khair, dan apa yang ada di sisi Allah pasti lebih baik daripada yang di sisi kita. Allah ngasihnya pas kita butuh. Sekarang saya kan belum butuh, butuhnya buat bayar travel. Ya udah Allah bayarin dulu buat travel. Kalau buat makan nanti ngasihnya pas mau makan, jangan sekarang. Kita kan sering yakinnya kalau udah ada di tangan kita, bukan di tangan Allah, dan itulah derajat keyakinan kita. Makanya yang terjadi keajaiban dalam hidup kita itu ya gitu-gitu aja. Kita yakin apa yang ada di tangan kita, bukan yakin apa yang ada di tangan Allah. Terus jangan di tangan Allah, saya gimana nanti? Ya pas kita butuh Allah kasih. Jadi ibaratnya kita kayak nitipin duit ke orang yang sangat terpercaya, orang tua kita gitu. Atau ke istri, Mama pegang ya, kita lagi kayak traveling berdua nih sama pasangan. Yang kamu yang pegang duitnya, kasih berapa? 10 juta, jalan ke Bali gitu. Kita khawatir nggak jalannya? Enggak, orang duitnya udah dipegang pasangan kita kan, dan kita percaya nggak mungkin dia duit itu dipakai sendiri, tiba-tiba dia beli gaun, beli apa, habis aja duitnya. Nggak mungkin, dia paham manajemen keuangan kita. Pas bayarin taksi, keluarin sama dia. Bayarin kasih tips ke bel misalnya di hotel, bayarin sama dia 15.000, 20.000. Ada terus ketika kita butuh. Gitu juga kita menitipkan nasib kita kepada Allah. Masalahnya cuma yakin. Bukan ada apa enggak, adanya pasti, yakin enggak, itu doang masalahnya. Sama kayak kita nitip ke pasangan tadi, ada duitnya, yakin enggak bahwa duit itu nanti akan dikasih pas kita butuh? Yakin. Berarti ke Allah juga harusnya kayak gitu. Bukan enggak ada duitnya, bukan enggak ada hartanya, bukan enggak ada kebaikan dan anugerah itu. Ada banget. Cuman yakin enggak kita Allah sebaik-baik yang memelihara? Berangkat ke Mesir, butuh makan, baru Allah kasih buat makan. Butuh bayar kos-kosan awalnya 3 bulan pertama, baru Allah kasih buat kos-kosan. Butuh, setiap butuh Allah kasih. Toh selama saya di Mesir, saya nggak pernah tuh ngerasa kurang dari kebutuhan saya, walaupun nggak megang lebih, tapi nggak pernah merasa kurang.
Sama kan? Apa bedanya dengan orang yang megang lebih? Nih ya, ada dua orang nih. Yang satu pegang duit banyak, tapi yang dibelanjakan segitu-gitu aja. Yang satu nggak pegang duit banyak, tapi yang dibelanjakan juga sama dengan yang pegang duit banyak. Bedanya apa? Cuman beda tenang doang ya. Yang satu tenang karena megang duit banyak, yang satu nggak tenang karena nggak megang duit kan? Cuma beda itu doang. Padahal yang dibelanjain sama. Kalau nggak punya duit nanti mau beli sesuatu yang mahal gimana? Ya berdoa aja minta yang mahal. Ya Allah, pengennya sih Alphard, duit nggak ada. Kita kan baru berani milih barang mahal kalau kita punya duit banyak kan? Kenapa nggak berdoa yang mahal walaupun kita nggak punya duit? Di situ belajar iman, belajar yakin sama Allah, belajar la ilaha illallah. Saya dulu pas mau beli rumah, memangnya saya punya duit? Yang saya juga cerita tuh, duitnya berapa? Cuma 30 juta. Rumah yang dicari 300 juta. Rumah yang didapat 700 juta. Coba gimana tuh? Logikanya nggak masuk, tapi yakin aja sama Allah. Jalan aja tuh, jalan-jalan, azan asar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Masuk ke masjid, sholat. Nggak kepikiran juga habis sholat dapat rumah. Kalau kepikiran mungkin nggak dapat kan? Kepikirannya, Allah yang panggil. Nih bos manggil nih. Nggak boleh ditunda-tunda kan? Bos yang manggil, datang. Sholat, habis sholat ketemu jemaah. Ustadz lagi ngapain? Enggak, lagi jalan-jalan. Senyum-senyum malu gitu. Jalan-jalan kok jauh-jauh ke sini, daerah Cimahi pelosok gitu. Enggak, lagi nyari rumah pak. Wah kebetulan Ustadz saya juga lagi jual rumah 700 juta, ada yang minta saya nggak lepas. Senyum aja. 700 nggak dilepas, apalagi 300. Enggak pak, saya nyari-nyari yang kecil-kecil aja, yang 2 kamar buat saya sama anak. Oh udah Ustadz lihat aja dulu, siapa tahu berubah pikiran. Enggak apa-apa, makasih gitu. Pulang nih, malam dia telepon lagi, Ustadz please besok datang ya. Ini benar ya kata Nabi, kalau kita nggak mencari dunia, dunia tuh ngejar-ngejar kayak memelas gitu, begging ke kita tuh. Bayangin dunia begging. Please Ustadz datang, please Ustadz ambil saya, kata si rumah teh. Rumahnya minta begging ke saya supaya saya tinggal di situ. Ya saya mah orangnya biasa-biasa aja. Karena nggak yakin kalau itu bisa gitu ya. Ya udah karena menghargai dia datang besoknya. Bukan untuk ngelihat rumah, menghargai orang yang meminta. Datang pas ngelihat garasinya muat 3 mobil, makin nggak mungkin. Ada kolam renang anak, makin nggak mungkin. Kamarnya 10, wah nggak mungkin. Nggak mungkin. Gimana Ustadz kata dia? Rumahnya besar ya Pak. Gitu doang basa-basi. Gimana Ustadz tertarik? Ya siapa nggak tertarik rumah kayak gini, tapi saya nggak nyari yang kayak gini-gini Pak, males ngerawatnya, nyapunya susah gitu. Alasan gitu. Udah Ustadz sanggupnya berapa? Saya nyarinya yang 300 juta sih Pak. Udah ambil aja Ustadz. 300 juta langsung ambil. Saya baru bilang cuman duitnya 30 juta. Mungkin dia nggak enak juga mau ngomong, Ustadz ngomong dari tadi kayak gitu ya. Saya duitnya cuma 30 juta Pak, boleh nggak saya cari dulu cicilan kemana gitu. Saya lagi nyari-nyari yang finance cari untuk cicil. Udah Ustadz nggak usah gitu-gitu, ribet. Udah nyicil ke saya aja kalau Ustadz ada duit. Berapa lama nih? Ya terserah Ustadz. Mau setahun, 2 tahun, 10 tahun terserah Ustadz deh. Alhamdulillah sampai setahun lunas. Allah kasih rezeki. Yang tadinya kita tuh nggak punya rezeki sebanyak itu untuk bisa ngelunasin utang besar, tapi begitu Allah kasih kesempatan, bukan sengaja mau berhutang, Allah mudahkan, ya udah akhirnya ada aja jalan. Saya usaha awalnya jual beli pulsa gitu kan, ada 60 cabang pulsa dulu di Bandung, belum ada Indomaret, Alfamart. Terus mulai naik lagi jual beli mobil bekas, mulai naik lagi main di properti sedikit nggak banyak, nggak gede sih. Tapi di situ Allah ternyata benar ya, kalau kita mintanya ke Allah, Allah Maha Kaya, bisa ngasih lebih dari yang bisa dikasih oleh manusia. Kalau minta ke manusia, minta banyak-banyak amat sih, kan gitu kan ya. Minta ke perusahaan finance, pasti dia minta jaminan. Jaminannya dia akan ngasih maksimal setengah dari harga anggunan yang kita gadaikan. Itu artinya kita selama ini belum bisa tenang, belum bisa tumakninah kalau belum ngelihat materi itu di kantong kita, di saldo kita. Seolah-olah kalau itu di tangan Allah nggak ada, itu masalah kita. Masalah kita di situ teman-teman. Seolah-olah kalau masih di tangan Allah itu belum ada. Padahal di tangan Allah itu lebih ada daripada di tangan kita. Kenapa? Di tangan Allah itu nggak akan raib. Nggak ada yang bisa nyolong di tangan Allah. Di tangan kita banyak yang bisa nyolong.
Di tangan Allah itu nggak mungkin diambil orang, dicopet, dijamret, nggak mungkin. Di tangan kita gampang banget dijamret. Di tangan Allah nggak mungkin salah ngitung, di tangan kita gampang salah ngitung. Di tangan Allah nggak mungkin mubazir, sia-sia, salah penggunaan. Di tangan kita mungkin banget